Pada suatu hari di acara stasiun TV, terdapat seorang dukun yang sedang meramal. Dia meramal seorang anak muda di acara stasiun TV tersebut. Yang sangat disayangkan ialah semua ramalan dari dukun tersebut meleset semua. Padahal acara TV tersebut disiarkan secara langsung. Lalu dukun tersebut pulang mengendarai taksi. Dukun tersebut dikenali oleh supir taksi. Dia bernama Dodoria Santa. Supir taksi tersebut meragukan kalau Dodoria Santa mempunyai kekuatan esper. Sang dukun itu pun ngambek, dia minta turun langsung di tempat itu. Dia tidak ingin melanjutkan perjalanan pulangnya mengendarai taksi tersebut. Di scene yang lain ternyata Okarun sudah berubah menjadi setengah hantu. Lalu entah dari mana datangnya, dukun tersebut menyerang Okarun. Dia menggunakan paku dan pukulan pemukul baseball. Ternyata si dukun tersebut ialah nenek dari Momo Ayase. Nenek Momo Ayase langsung menantang Okarun untuk bertarung. Okarun menyerang nenek tersebut langsung dari belakang. Entah tanpa disangka, Okarun langsung terbakar dengan sendirinya. Pergerakan Okarun sudah diprediksi oleh nenek Momo Ayase. Nenek Momo Ayase langsung membuat sebuah ritual. Dia membuat sebuah lingkaran yang mengelilingi Okarun. Yang mana kalau Okarun keluar dari lingkaran tersebut, maka dia akan terbakar. Lingkaran tersebut dibuat oleh nenek Momo Ayase sebagai penghalang. Nenek Momo menjelaskan kalau dia menancapkan paku jimat di dalamnya, maka lingkaran ini menjadi penghalang. Begitupun sebaliknya, jika ditancapkan di luar, maka bagian luar lingkaran yang jadi penghalang. Itulah mengapa nenek Momo Ayase tidak dapat disentuh oleh Okarun. Nenek Momo mengancam untuk membunuh Okarun. Lalu nenek Momo Ayase langsung memukul kepala Okarun. Nenek Momo Ayase memukulinya secara sadis. Ternyata nenek Momo Ayase sudah mengenali siapa dalang di balik Okarun tersebut. Nenek Turbo mengancam kalau nenek Momo Ayase berani membakarnya, maka pria yang terkutuk ini juga akan mati. Nenek Momo Ayase malah mengancam balik. Dia akan membunuh siapapun yang menggoda cucunya, bahkan manusia sekalipun. Scene lalu tiba-tiba berpindah. Momo terbangun dari tidurnya. Hal yang pertama kali diingat oleh Momo setelah bangun tidur ialah nama Okarun. Lalu dia mengecek di bawah, ternyata hanya ada neneknya saja. Sang nenek langsung bertanya kepada Momo, apakah dia telah masuk ke dalam rumah angker? Tetapi yang ke tempat angker ialah bukan dirinya, melainkan Okarun. Nenek bertanya, kenapa? Momo pun menjawab, awalnya mau ngobrol saja, tapi tahu-tahu begitu. Momo bertanya, di mana keberadaan Okarun? Neneknya pun menjawab, roh jahat yang ada dalam dirinya sudah dibunuh. Sang nenek pun mengatakan hal-hal di masa lalu. Ketika Momo tidak percaya adanya hantu, bahkan dirinya adalah seorang gadungan medium roh-roh jahat. Lalu Momo pun memohon sambil bersujud kepada nenek untuk mengatakan di mana keberadaannya Okarun. Neneknya pun menjawab untuk mengeceknya di dalam kuil. Sambil mengumpat, Momo Ayase langsung berlari ke arah kuil. Soalnya Momo sangat merasa bersalah. Karenanya Okarun sekarang menjadi seperti ini. Setelah membuka kuil, ternyata Okarun sedang makan nasi. Momo Ayase masih sangat bersyukur karena Okarun masih baik-baik saja. Nenek Momo menjelaskan kalau kutukannya tidak akan aktif selagi dia masih ada di dalam kuil. Tapi lain cerita, apabila Okarun keluar dari kuil, maka dia akan menjadi hantu kembali. Momo menjelaskan kepada neneknya kalau biji Okarun diambil oleh nenek Turbo. Nenek Momo Ayase menjelaskan bahwa betapa ngerinya nenek Turbo ketika bergabung dengan bau reksa. Nenek Momo mengatakan apabila kamu ingin melepaskan kutukannya, maka kejar-kejaranlah dengan nenek Turbo tersebut. Karena nenek Turbo sangat mudah diprovokasi. Dan si nenek Turbo ini sangat percaya diri dengan kecepatan kakinya. Lalu si nenek menjelaskan strategi bagaimana mengalahkan nenek Turbo. Dia mengatakan kalau harus bisa membawa nenek Turbo keluar dari wilayahnya.
Maka dari itu, maka kekuatan Nenek Turbo akan melemah. Nenek Momo pun mengatakan kalau dia juga tidak akan bisa membantunya. Karena kekuatan Dewa Pelindung dari Nenek Momo juga berbeda wilayah. Hal ini disebabkan karena setiap wilayah mempunyai dewanya masing-masing. Nenek Momo mengatakan akan melatih mereka berdua. Lalu pada keesokan harinya terdapat sebuah berita, yang mana orang yang diwawancarai pada saat pertama kali oleh Nenek Momo, yang menyebabkan reputasi dari Nenek Momo menjadi hancur, telah terungkap bahwa sesuai dengan fakta dari apa yang dikatakan oleh Nenek Momo kepada si idola tersebut adalah benar. Ternyata selama ini Nenek Momo ialah dukun sakti. Lalu dimulailah latihannya. Pada pagi hari, Okarun ingin kebelet rasa ingin masuk WC. Hal itu akan agak susah karena si Momo Ayase harus mendampingi Okarun. Karena kalau tidak, dalam sekejap mata, maka Okarun akan berubah menjadi monster. Nenek Momo mengajari Momo untuk mengendalikan kekuatan espernya. Lalu Momo mencoba merasakannya dengan perlahan-lahan. Tanpa disangka-sangka, ternyata kekuatan Okarun bangkit di dalam WC. Dia berubah menjadi monster sehingga tekanannya membuat Momo dan neneknya berdarah atau mimisan. Lalu lanjut dengan scene pada malam hari. Momo dan Okarun mengenakan pakaian adat. Hal ini menjadi tradisi ketika ingin mengusir roh-roh jahat. Lalu mereka berdua berangkat menaiki kereta ke arah terowongan Nenek Turbo berada. Nenek Momo Ayase berdoa dari rumah agar mereka semua selamat.